Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? Well, I'm fine too. Okay, before we start our lesson today, mari kita mulai dengan kegiatan agar lebih semangat dengan melakukan tepuk semangat lagi ya. Masih ingat ya? Kemarin tepuk semangat. Hu. Ha. Hu, ha. Oke, kita mulai 3 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu, ha. Hu, ha. 2 kali lagi ya. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu, ha. Hu, ha. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Oke guys, Missy mau tanya dulu kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa ya? Siapa? Aisyah sama Gibran. Kalau boleh tahu, Aisyah tuh alasannya kenapa nggak masuk ya? Aisyah sakit, kemudian Gibran sakit juga. Oke, mudah-mudahan kita doakan Aisyah dan Gibran agar cepat sembuh ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. How are you today? Bagaimana kabarnya kalian semua? I'm fine tuh. Oke guys, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Judulnya adalah, terbaca ya? Judulnya adalah, the title is Degree of Comparison. Judulnya, silakan diulangi setelah Miss, Degree of Comparison. Degree of Comparison. Masih ingatkah kalian, do you still remember what is the meaning of degree of comparison? Apa tuh dalam bahasa Indonesia ya? Boleh tunjuk tangan, raise your hand please. Yes, silahkan si Rino. Perbandingan. Kalau kalian masih ingat kemarin, apa yang dibandingkan ya guys ya? Boleh raise your hand lagi, tunjuk tangan lagi. Kalau ada yang mau coba. Apa yang dibandingkan? Yes, please silahkan Ilham apa? Hewan. Ya? Benda, satu lagi? Manusia. Betul sekali. Yang dibandingkan adalah manusia. Kita urutin ya. Manusia dulu, kemudian hewan, baru benda. Kira-kira yang dibandingkan tuh apa aja, Miss? Yang dibandingkan adalah kata sifatnya, kualitasnya. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah hanya untuk superlative degree. Oke, nah sekarang Miss-nya ada gambar nih. Semuanya perhatikan baik-baik pada gambar. Di sini ada gambar apa ya kira-kira ya? What is it? Ada gambar pensil. Can you see the difference between this picture? Kira-kira kalian bisa nggak ya membedakan dari ada pensil yang warnanya merah, ada pensil yang warnanya biru, ada pensil yang warnanya hijau. Can you see the difference? Kira-kira bisa nggak ya melihat perbedaannya? Apa aja? Yang kalau yang merah ukurannya ternyata yang paling pendek atau yang paling kecil. Nah, yang warna biru ternyata dia lebih besar atau lebih panjang. Nah, ternyata Miss yang warna hijau, dia yang lebih panjang lagi. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari ketiga pensil yang ada di gambar, yang paling panjang tuh kira-kira yang warna apa ya guys ya? Yang the green pencil is the longest than of all. Ternyata yang warna hijau itu yang paling panjang guys. Nah, kalau sekarang Miss tanya lagi, I would like to ask you, yang paling pendek kira-kira yang warna apa ya? Merah. Betul sekali. Yang paling pendek adalah yang warna merah. Nah, sekarang Miss-nya mau undang lagi teman kalian, yaitu Mahardika, Evan, and Noval. Please come forward. Silahkan maju ke depan. Nah, sekarang kita perhatikan, kita amati baik-baik ketiga teman kita yang ganteng ini guys ya. Kalau misalkan Miss-nya mau tanya antara Stefanus, kemudian ada Mahardika, dan ada Noval, kira-kira kalau dilihat dari tingginya, dari ketiga teman kita ini, siapa yang paling tinggi ya guys ya? Siapa yang lebih tinggi?
Sama, bedanya tipis banget. Yang paling tinggi adalah Mahardika. Nah, sekarang kalau Miss-nya tanya lagi, kira-kira yang paling pendek siapa ya kira-kira ya dari ketiga ini? Yang paling badannya yang paling mungil atau yang paling kecil atau yang paling pendek adalah Nova. Boleh kembali lagi duduk, kita kasih tepuk tangan. Jadi kita mau bahas tentang perbandingan. Siapa nih yang paling pintar? Siapa kira-kira yang paling rajin? Atau siapa yang paling tepat waktu datang ke sekolahnya? Hari ini kita mau belajar terkait dengan perbandingan. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama masih sama, menguraikan arti dari kalimat perbandingan orang, hewan, atau benda. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi struktur kalimat perbandingan. Apa aja yang dibandingin, Miss? Ada orang, ada hewan, ada benda. Bentuk superlatif saja. Karena minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan komparatif. Kemudian yang ketiga, ada menentukan kata sifat yang tepat pada setiap kalimat perbandingan orang, hewan, atau benda bentuk superlatif. Kemudian yang keempat, merancang kalimat perbandingan orang, hewan, atau benda bentuk superlatif dalam bentuk tulisan secara tepat. Yang terakhir, yang kelima, mendemonstrasikan hasil tulisan perbandingan orang, hewan, atau benda bentuk superlatif secara lisan. Nah, kita flashback lagi. Kita back in last week. What is degree of comparison? Apa yang dimaksud dengan degree of comparison? Masih ingat ya? Apa yang dimaksud dengan degree of comparison? Silakan. Ya? Kan boleh? Betul sekali. Kegiatan membandingkan orang, hewan, atau benda. Yang pertama adalah bentuk dari superlatif dengan satu silabel. Masih ingat? Do you still remember? Apa yang dimaksud dengan silabel? Masih. Apa, Arsya? Very good. Pemenggalan suku kata. Superlatif degree one syllable dengan pemenggalan satu suku kata, caranya dirubahnya adalah dengan ditambahkan akhiran est pada kata sifatnya. Nah, di sini ada kata tall, kemudian ada kata short, kemudian ada kata poor, ada kata young. Nah, bisa ngerasain ada berapa pemenggalan suku katanya ketika kalian mengucapkan kata tersebut hanya ada satu pemenggalan suku katanya. Yang mana, Miss? Ini loh, yang tall, short, poor, young. Oh, ini cuma satu kali, Miss, nafasnya saya yang keluar. Berarti cara merubahnya menjadi perbandingan superlatif adalah tinggal dikasih akhiran apa ini? est. Kemudian contohnya tuh seperti apa, Miss? Ada Eric is the tallest student then of all his friends. Nah, apa itu artinya ya? Perhatikan lagi. Contoh yang kedua ada Mr. Imran is the shortest teacher in this school. Kemudian yang ketiga ada that boy is the youngest kid in this room. Perhatikan lagi. Di sini perbandingan superlatifnya ada kata apa ini? Ada kata tallest. Kemudian ada kata apa lagi? Shortest. Kemudian yang ketiga ada youngest. Ini merupakan contoh dari kata sifat yang dirubah perbandingannya menjadi perbandingan superlatif. Perhatikan cara membuat kalimatnya tuh gimana, Miss? Nah, dilihat lagi, di sini ada subject, kemudian ada to be, kemudian ada kata the, kemudian ada kata adjective, kemudian di sini ada akhiran est-nya. Nah, kalau dibuat kalimatnya, Miss, tadi jadinya seperti apa? Nah, ini, Miss, Eric is the tallest student than of all his friends. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat, guys. Sampai sini, any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau misalkan belum ada, kita tepuk semangat lagi, yuk. Tepuk semangat. Ha. Nah, sekarang silahkan kalian membuat grup, membuat kelompok lagi. Each group consists of 4 persons, boleh 5 orang, boleh 4 orang. Silahkan dibuat dulu kelompoknya. Sudah dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Sekarang Miss-nya mau bagikan soalnya.
Dibaca dulu di situ. Perhatikan baik-baik, Miss-nya jelaskan ya cara mengerjakan. Halaman pertama ada direction-nya, ada instruksinya. Complete the sentences with a superlative adjective. Yes, please. Nah, yang halaman kedua di sini masih sama, masih short answer. Direction-nya, instruksinya adalah look at the table and write the correct sentences using superlative degrees with the adjective in the box. Yang ketiga, part 3 esai, boleh diperhatikan lagi. Di situ ada direction-nya, masih sama, ada instruksinya. Write the superlative comparison sentences according to the provided adjective in the box, according to your friends' personalities in the class. Kerjanya silahkan secara berkelompok, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dikerjakan sekarang. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? So far so good? Bisa semuanya? Selamat mengerjakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Yes? Sorry? Yes, betul. Ditambahan. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Any difficulty so far? Nggak ada ya? Selamat mengerjakan. Gimana Evan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Light? Yang paling ringan. Because the time is up, waktunya sudah habis. Silahkan kalian presentasikan. Kalian maju ke depan, sama seperti minggu lalu. Group Arkan and Friends, silahkan come forward and demonstrate your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmi is the friendly student at class. Asmi adalah murid yang paling ramah di kelas. Zidan is the shy student at class. Zidan adalah murid yang pemalu di kelas. Arsya is the most careful student at class. Arsya adalah siswa paling ceria di kelas. Arkan is noisiest student at class. Arkan adalah murid paling berisik di kelas. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh give applause to Group Arkan and Friends. Nanti akan Miss cek secara keseluruhan jawabannya sudah benar, jawabannya sudah baik, jawabannya sudah betul. Nanti tinggal kalian sempurnakan. Yang belum selesai silahkan segera diselesaikan. Yuk sekarang kita review pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Kira-kira tadi judulnya apa ya? Degree of comparison. Tapi tentang apa tadi? Tentang bentuknya yang superlatif, Miss. Nah, kalau misalkan yang superlatif itu artinya apa? Berarti dia memiliki kualitas yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, dia banyak macamnya, Miss. Ada yang pemenggalan suku katanya 1, ada yang pemenggalan suku katanya 2, ada yang bahkan pemenggalan suku katanya berapa? 3 sampai 4. Nah, caranya gimana, Miss? Cara merubah perbandingan superlatifnya itu. Yang pertama, caranya adalah dikasih apa? Akhiran apa? IST, betul. Kemudian yang kedua gimana? Dikasih kata the most. Nah, kalau misalkan yang satu syllable, Miss, yang satu syllable, gimana caranya? Tinggal dikasih akhiran IST. Tapi kalau misalkan yang 3 sampai 4 dikasih akhiran, dikasih kata apa? The most. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, let's close our class today by saying hamdalah together. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya sebelum kita tutup atau sebelum kita selesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat.
Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.